Oke. Oke, jadi teman-teman sekalian, nanti proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan seperti ini, ya, teman-teman. Nanti akan kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi saya bagi dua nih. Nah, gitu ya. Ini nanti kita ada asynchronous, yang ini adalah synchronous. Oke, ada yang pernah dengar synchronous asynchronous? Nisa, pernah dengar synchronous asynchronous? Belum? Oke, Nisa masih bingung. Nah, oke. Nah, jadi gini, nanti synchronous itu yang saya maksud itu adalah salah satunya adalah video conference seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi pakai apa namanya di sini? Pakai gini ya. Nah, apa? Lambang Zoom. Nah, oke, katakanlah minggu pertama ini ya, minggu pertama kita akan video conference seperti sekarang ini tanggal 10. Nah, setelah ini ada minggu kedua dan minggu ketiga katakanlah ya. Nah, selama ini ke sini, ini kita menggunakan LMS UNJ, ya, namanya Asynchronous Learning Activity, kan gitu ya. Nah, kalau sinkronus itu berarti kan pertemuan kita itu antara Anda dan saya itu ada dalam waktu yang sama, ya. Tapi tempat kalian kan boleh di mana saja kan, mau sambil tiduran juga nggak boleh kan. Nah, gitu. Mau di mana saja ikut pembelajaran di sini. Nah, setelah nanti pertemuan hari ini dalam tatap maya, maka mulai setelah itu langsung Anda akan ikut di LMS. Ya, LMS UNJ sudah punya. Nah, di sini nanti ada materi yang harus Anda pelajari gitu ya, materi. Kemudian ada assignment. Nah, assignment yang harus Anda kerjakan gitu ya. Nah, ini selama minggu 1 sampai minggu ketiga, sehingga pada minggu ketiga di hari apa ya? Hari Rabu ya. Ketiga hari Rabu kita akan masuk ini lagi. Sorry. Nah, bukan lagi. Nah, dari assignment ini ada beberapa materi yang sudah teman-teman buat di sini ya. Teman-teman akan presentasi. Saya pilih ya. Nah, presentasi. Kemudian saya akan kasih case lagi gitu ya untuk dibahas berikutnya. Jadi pendekatan kita adalah case based teaching. Case based ya. Pendekatan pembelajaran kasus. Nanti masuk lagi 4, 5, 6, 7, misalnya 8 begitu ya. Nah, setelah ini nanti akan gini lagi. Ya, berarti masuk LMS lagi. Nanti baru di sini teman-teman kita akan pikon lagi. Ya, sama prosesnya ya. Nanti masuk lagi ke sini, kita nanti akan pikon lagi. Nah, ini tanggal-tanggalnya nanti ketua kelasnya siapa? Nanti akan ingetin saya. Nah, kemudian di sini baru UTS. Ya, UTS. Begitu sampai selesai, ya, sampai selesai di akhir pertemuan kita itu ya, sampai selesai nanti di pertemuan begitu terus ya, pokoknya begitu terus. Nah, ini yang akan dilakukan oleh kita selama satu semester ini, teman-teman sekalian. Itu kira-kira ini gambaran saja ya, gambaran yang akan dilakukan. Nah, ketua kelasnya siapa ya sekarang? Rohma atau siapa? PJ-nya saya sama Julia, Pak. Nah, PJ sama Julia nanti tolong dicatat tanggal-tanggalnya itu, kita akan melakukan proses pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang yang untuk sinkronusnya, asinkronusnya itu nanti teman akan ke sini. Oke, teman-teman akan masuk ke LMS-nya UNJ ya, di sini di teknologi pendidikan ini ada desain pembelajaran. Ini kelas A ya, kelas A yang ini ya. Nah, kelas A. Nah, nanti misalnya desain pembelajaran teman-teman itu untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas ini misalnya ya. Nah, Anda tinggal pelajari materi ini, nanti di sini ada assignment. Assignment
yang harus Anda buat gitu ya, terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran ini untuk pertemuan pertama gitu kira-kira ya. Baru nanti kita bicara apa namanya, setelah itu kita akan bicara pembelajaran sebagai suatu sistem. Nah, ini kita akan perkenalkan model desain pembelajaran. Nah, nanti di sini ada assignment gitu ya, assignment yang akan Anda lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga terakhir nanti kita akan punya proyek ya, proyek yang harus dibuat secara kelompok. Ini karena jumlahnya banyak, ini gimana nih Rohmah? Aduh, jadi ada berapa sih sekarang? Totalnya berapa ya Rohmah ya? 44, Pak. 43. Mahasiswanya 44. Berarti ini belum masuk semua. Iya, belum. Jadi 44 berarti ada 11 kelompok. Ya, 11 kelompok ya Rohmah ya? Iya, satu kelompok 4 orang ya? Satu kelompok 4 orang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman ya, nanti lihat di WhatsApp group ya setelah ini, saya akan berikan panduan bagaimana bisa masuk ke LMS. Sebentar. Gimana ya panduannya? Sebentar tak cari lagi. Panduan, nah ini dia. Ini ke PGSD yang A ya, Despem A ya. Nah, sudah masuk di WA kalian. Nah, kita akan Anda nanti setelah ini dimotori oleh Amar atau dimotori oleh Arif, gimana caranya agar bisa masuk ke LMS-nya UNJ dengan panduan yang saya kirim tadi. Coba Amar, udah masuk belum ke WA grupnya Amar? Amar Sidik. Halo? Sudah Pak, sebentar. Ya. Nah, nanti tolong tolong pelajari gitu ya. Oke. Tolong pelajari gitu ya. Oke. Sip. Nah, tolong pelajari dan bisa saya kira ini ada resonansi ya sebentar. Saya kira teman-teman sudah pernah menggunakan bisa masuk ke LMS, ada kesulitan nggak kira-kira? Enggak orang anak teman-teman udah generasi Z semua ini. Lahir tahun berapa sih ini teman-teman? Rata-rata tahun 2000 berapa ya? Rohmah lahir 2000 Pak. 2001. 2001. Ya, generasi Z ya udah Saya bisa. 2000, Ya Pak. udah bisa. Ya sip lah pokoknya mah. Ya, kalau nggak bisa masuk ke LMS ya keterlaluan lah. Nah, kan ada panduannya. Ya kan? Betul. Oke, masuk daftar ke Shopee aja pada pinter ya. Karena kepentingannya untuk belanja kan. Gitu ya. Oke, itu yang akan kita laksanakan untuk teman-teman. Nah, targetnya teman-teman nanti ada 2 sebenarnya yang saya ingin sampaikan di di LMS tadi itu masih belum fix ya, nanti masih akan ada perubahan-perubahan, tapi untuk sementara ini teman-teman silahkan untuk register. Setelah kuliah ini bukan sekarang ya maksud saya. Ya, sekarang mah kita ngobrol-ngobrol saja dulu terkait dengan pembelajaran yang kita hadapi ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih simpel, sederhana terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, dalam mendesain pembelajaran, teman-teman, itu memang harus desainer pembelajaran itu sama seperti dokter sebenarnya. Ya, kalau dokter itu saya gambarkan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, saya gambarkan seperti ini. Nah, dokter ya. Dokter itu kan sebenarnya mengobati seseorang itu dengan membuat apa? Resep ya. Resep ya kan? Ya kan, resep. Jadi supaya nanti dibeli di apotek. Nah,
dengan resep ini dia akan melakukan diagnosa. Benar nggak? Diagnosa. Misalnya Alif ya, Alif Yananda ini pergi ke dokter. Terus saya dokternya, saya tanya apa keluhannya. Nah, terus kata Alif batuk. Terus apa lagi? Ada demam nggak? Ada gitu kan. Terus apa lagi? Pegel-pegel. Ya, terus panasnya berapa? 40. Ya sudah COVID gitu. Kira-kira begitu. Tapi enggak begitu. Oke, nah kira-kira begitu. Nah, dari situ dia kan harus ngerti yang namanya penyakit. Ya kan, harus ngerti namanya penyakit. Nah, ini penyakit. Nah, sorry. Penyakit. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bagaimana membuat penyakit itu sembuh, namanya obat. Ya kan? Nah, gitu ya. Harus penyakit, harus tahu obat. Jadi, kalau dia gejalanya begini, ya gejalanya panas misalnya ya, kemudian gejalanya demam, kemudian ada tenggorokan sakit, kemudian ada sedikit batuk, maka dia akan memilih obat. Berarti dia sakitnya ini radang tenggorokan paling juga, kira-kira begitu ya. Maka dia kasih ada antibiotik gitu kan, antibiotik, kemudian ada analgesik misalnya ya untuk nyeri gitu ya. Nah, kemudian antipiretik misalnya obat radang dan lain sebagainya kan gitu, ada 3 hal. Nah, di sini kalau analoginya dengan kita sebagai desainer pembelajaran atau DP gitu ya, kita harus tahu penyakit. Penyakit itu apa? Teori belajar. Nah, kalau penyakit itu kan orang bicara tentang bagaimana sih sakit itu terjadi, ya kan? Nah, kemudian kalau obat, bagaimana untuk penyakit ini yang terjadi seperti ini mengobatinya. Sementara untuk penyakit dalam DP itu harus tahu teori belajar. Satu. Nah, kemudian yang kedua harus tahu tentang bagaimana membelajarkan. Nah, ini namanya pembelajaran. Nah, gitu ya, bagaimana membelajarkannya sama. Jadi kalau dokter harus tahu penyakit dan obat, sehingga dia pilihkan antibiotiknya apa, analgesiknya apa, antipiretiknya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau desain pembelajaran, ini ada pembelajaran nih. Siswanya begini, begitu, kemudian tujuannya ingin nyampe segini. Nah, agar belajar terjadi, berarti kan harus ada teori belajar tertentu yang kita pakai. Ya kan, teori belajar tertentu yang kita pakai. Tadi udah tahu, kalau menurut behavioristik itu, belajar itu terjadi karena begini. Kalau menurut konstruktivistik itu, belajar terjadi kalau dia membuat makna. Kan itu ya. Kalau kognitivis bicara belajar itu terjadi ada semacam proses kognitif internal dalam diri dia, kan gitu ya. Nah, itu namanya teori belajar. Nah, sementara untuk pembelajaran agar, nah gitu kan, agar terjadi making meaning menurut konstruktif, maka langkahnya begini, begitu. Nah, itu namanya pembelajaran. Maka disebut dengan teori belajar dan teori pembelajaran. Ya. Teori belajar itu deskriptif, menjelaskan mengapa belajar terjadi atau bagaimana belajar terjadi. Sementara teori pembelajaran bicara tentang preskripsi. Preskripsi ya, jadi bagaimana membelajarkan. Jadi penyakit itu teori deskriptif namanya. Mengobati itu preskriptif. Preskriptif, makanya resep itu sebenarnya prescription kan? Resep oleh dokter itu namanya prescription kan, bukan resep itu kan bahasa kita ya. Bahasa Inggrisnya prescription, betul, prescription ya. Nah, jadi preskriptif, jadi langkah-langkah bagaimana agar orang itu sembuh kan gitu ya. Nah, maka dikasih antibiotik, antibiotiknya ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara pembelajaran, maka langkah-langkahnya ada metodenya ini, tujuannya begini, medianya ini, metodenya begini, waktunya berapa lama, aktivitas belajarnya seperti apa yang harus terjadi. Nah, ini yang akan teman-teman coba lakukan. Oleh karena itu, saya tidak akan membekali lagi teman-teman dengan teori
teori deskripsifnya ya, tidak terlalu banyak bicara teori deskripsifnya. Saya anggap teman-teman sudah tahu metode atau teori belajar yang sudah dipelajari semester kemarin. Ya, jadi teori deskripsifnya atau teori belajarnya. Nah, saya akan berikan sebagai teori pembelajarannya. Ya, teori pembelajarannya itu berarti bicara tentang preskripsi. Nah, preskripsi bagaimana Anda membelajarkan. Nah, ini nanti saya hanya akan bekali satu ya. Yang pertama adalah UBD. Yang kedua adalah Assur model. Nah, nanti akan saya ajarkan gitu. Selama perkuliahan ini nanti teman-teman diharapkan dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan salah satu ini, UBD atau Assur. Apa yang dimaksud dengan UBD atau Assur? Begini teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman akan membuat suatu desain pembelajaran kan harus punya patokan dari mana memulainya. Dari A dulu, dari B dulu, dari C dulu, dari D dulu. Nah, oleh karena itu seorang guru karena itu pembelajaran kelas di SD itu harus menguasai minimal satu model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran itu hanya jadi patokan kita, mendesain pembelajaran itu memulainya dari mana. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Ya, secara umum sih itu menentukan tujuan pembelajaran, secara umum kan begitu kan. Kemudian melakukan analisis karakteristik siswa misalnya gitu. Kalau sebenarnya tujuannya begini, setelah itu Anda menentukan capaian pembelajarannya seperti ini, maka strategi pembelajarannya apa, ya kan? Nah, baru nanti teman-teman buat metodenya apa, medianya apa, aktivitas pembelajarannya seperti apa, evaluasinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa model yang bisa teman-teman lakukan. Ini nanti dengan ini ya, teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu saja dulu sebagai gambaran untuk satu semester dalam mata kuliah desain pembelajaran ini. Saya hanya ingin memberikan dua ini ya. Mudah-mudahan dua ini nanti bisa menjadi bekal teman-teman dalam merancang pembelajaran untuk PGSD. Sementara metode-metode yang digunakan ya bisa macam-macam yang sudah Anda pelajari kan gitu. Kalau dokter kan bicara metode analgesik gimana, antipiretik gimana. Tapi Anda kan harus belajar juga. Yang tadi itu yang disebutkan ya, project base itu apa sih? Gunanya untuk apa? Kapan digunakan? Case base itu apa sih? Untuk apa digunakan, kapan itu digunakan, kan itu kira-kira ya. Inquiry base itu seperti apa, kemudian apa lagi, discovery learning itu seperti apa, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang harus nanti teman-teman ingin coba kuasai, gitu ya. Oke, sekarang saya ingin kita bahas sebagai contoh ya, antara yang didesain dengan baik dan tidak didesain dengan baik. Saya punya 4 kasus nih. Ini case base nih ya. Lagi case base teaching contohnya nih. Saya punya 4 kasus. Tolong perhatikan ya dari 4 kasus ini teman-teman sekalian ya. Ada seorang guru. Arif, nggak apa-apa nih, tak kasihkan contoh ya. Namanya Arif. Arif nih, ingin siswa-siswinya dapat membedakan, dapat menjelaskan tentang zat cair, padat, dan gas. Kelas berapa tuh? 3 ya? Kelas 3 SD ya? Kira-kira itu, kalau nggak salah saya juga nggak tahu lah pokoknya. Nah, guru namanya Arif ini, sebelum besok mengajar gitu kan, malam tuh kan suka tidur tuh, ya Arif ya? Tidur ya? Tidur ngeliat langit-langit gitu ya. Nah, gitu lihat langit-langit ini besok mau gimana nih ya, gitu kira-kira begitu. Nah, itu sebenarnya itu proses desain sebenarnya. Ya. Ketika Arif melihat langit-langit ke atas, ya kan, gelisah karena besok mau ngajar. Nah, ketika gelisah itu sebenarnya ada proses yang namanya mendesain pembelajaran. Nah, Arif lihat ke atas, kemudian dia mikir, oke, ini saya harus menyampaikan ini nih besok nih, karena ini adalah bicara tentang zat cair, padat, dan gas.
Akhirnya terbayanglah oleh Arif. Besok saya akan menjelaskan ini padat, kaitannya dengan ikatan molekul, ya, kemudian juga cair, ya, kaitan dengan ikatan molekul dan gas. Ya. Sudah dibayangin ya akan pakai spidol yang merah, spidol yang hitam, dan lain sebagainya di papan tulis ya. Tibalah besok saatnya. Pada saat besoknya Arif masuk, kemudian masuk dalam kelas, nah, gitu ya. Biasalah menyapa siswa-siswinya, ya kan. Arif kan orangnya humoris ya. Nah, humoris apa garang nih? Coba saya tanya kepada Fadilah. Arif itu garang apa humoris, Fadilah? Garang. Gitu ya kira-kira. Nah, setelah itu barulah dengan semangat Arif menyampaikan materi di situ di papan tulis, menjelaskan tentang zat cair, padat, dan gas. Nah, setelah itu Arif merasa, ah ini nggak cukup, kayaknya harus tanya jawab nih dengan siswa-siswinya. Kira-kira begitu ya? Harus tanya jawab. Lakukan tanya jawab. Oke, setelah tanya jawab, wah kira-kira nggak cukup juga nih. Kasih homework lah di rumah, suruh ngapain mereka. Itu selesai. Itu namanya Arif. Nah, kemudian ada guru yang satu lagi, tapi tujuannya sama nih, ya, siswa dapat membedakan zat cair, padat, dan gas nih ya. Nah, ada guru yang lain namanya itu adalah Nuria, Nuria Eka, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuria? Malam dia gelisah, gimana? Tapi Nuria ketika malam lihat langit-langit itu tidak memikirkan materi apa yang saya sampaikan. Tapi Nuria lebih fokus pada aktivitas belajar apa yang harus terjadi supaya siswa-siswi bisa memahami zat cair, padat, dan gas. Ketemulah di bayangannya Nuria ini, saya akan bikin permainan. Gitu kan. Nah, saya ingin nanti pembelajarannya di luar kelas aja, jangan di dalam kelas. Kasihan anak-anak bosen, kan kira-kira begitu. Oke, terbayanglah permainan yang dibuat oleh Nuria. Oke. Kemudian besoknya Nuria masuk kelas. Kan udah punya desain kan, udah punya desain pembelajaran semalam itu udah dipikirin kan, nggak ditulis, nggak dibuat dalam RPP, tapi sudah kebayang besok akan dilakukan seperti apa kan gitu ya. Setelah itu besok masuk, anak-anak setelah menyapa, anak-anak, yuk kita keluar, kita bermain di lapangan. Kemudian Nuria bagi 3 kelompok tuh anak-anak ya, siswanya kan sedikit nih di sekolah yang bagus soalnya, siswanya cuma 15, bagi 3 kelompok tuh 5 gitu ya. Nah setelah itu yang satu suruh pegangan erat-erat nih, gitu ya, pegangan erat-erat satu kelompok, kelompok lain biasa saja rapat, tapi dia harus kencang juga, rapat banget gitu. Nah yang lain agak renggang. Kemudian Nuria punya ide, ini ada anak yang gemuk nih 2 orang, nah, gitu. Terus ini 3 orang, suruh menembus apa namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah setelah permainan itu selesai, Nuria minta anak-anak itu suruh duduk. Duduk bareng-bareng. Nah, barulah di situ Nuria nanya kepada, apa yang terjadi? Kok sulit banget yang ini? Gitu. Kok sulit banget yang ini? Nah, itulah ikatan molekul yang begitu kuat antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Inilah zat padat kelompok 1. Nah, kan ini zat cair kelompok 2. Ini gas kelompok 3. Kira-kira begitu ya oleh Nuria. Nah, kemudian setelah itu Nuria bilang, oh saya punya ide nih. Gimana kalau Ibu menyanyikan sebuah lagu? Nah, gitu ya. Setelah Ibu selesai menyanyikan lagu, nah ya menyanyikan lagu, selama Ibu menyanyikan lagu, Anda anak-anak diminta mengumpulkan apa saja yang di sekitar sekolah. Selesai lagu dibawa ke sini. Nah, kira-kira Nuria mau nyanyi lagu apa tuh? Mau nyanyi lagu apa? Lagunya Ran atau lagunya siapa? Saya nggak tahu lah pokoknya gitu ya. Nah, setelah itu selesailah nyanyi ya Nuria. Nah, gitu ya. Anak-anak berkumpul. Nah, setelah itu Nuria minta anak-anak itu untuk mengklasifikasikan dari yang dia bawa nih, mana padat, mana cair, mana gas. Nah, gitu ya. Anak-anak ribut nih, nggak ada yang ketemu yang gasnya, ya susah kecuali sudah ada yang kentut atau ada yang bawa apa balon atau apa gitu kira-kira begitu ya. Nah, yang bisa diklasifikasikan mungkin 2 lah gitu, padat, padat. Tapi anak-anak ribut, ini Pak cair, ini padat, ini cair, padahal yang diributkan adalah setangkai daun talas misalnya gitu ya. Nah, itu Nuria bilang, ini kamu benar, ini padat. Kamu juga tidak salah, ini cair. Kenapa? Dalam itu ada padat, ada cair. Sehingga kan anak-anak paham tuh bahwa cair, padat, gas itu bukan suatu yang diskrit ya. Bukan 0,1, tapi itu adalah kontinum ya. Jadi bahkan bisa berubah bentuk kan gitu dari padat, cair, dan lain sebagainya. Itu untuk advance-nya kira-kira seperti itu.
Nah, selesai seperti itu baru masuk dalam kelas, kemudian dilakukan refleksi dalam kelas sebelum masuk ke mata pelajaran yang berikutnya. Selesai ini. Nah, ini kasus yang kedua ya, baru 2 kasus ya, ada 2 kasus lagi. Kasus yang ketiga ini gurunya adalah, saya tadinya menyebut Fitri, cuman karena Fitri lagi senyum, saya pilih yang lain saja ya. Oke. Sekar Ajeng. Gurunya Sekar Ajeng. Kalau kasus 1, kasus 2 tadi, itu peristiwa pembelajarannya itu Sekar, itu di zaman tahun 90-an, kamu belum lahir. Ya, kamu belum lahir. Nah, sekarang ceritanya Sekar ngajar di tahun 2020-an. Sudah ada internet, ada komputer, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Sekar adalah sama seperti yang kasus yang kedua tadi, ya, sama kasus yang kedua tadi. Pertama-tama diajak main keluar, kan gitu ya. Kemudian ada game, yang sama persis seperti tadi. Nah, kemudian setelah itu Sekar minta Ibu akan menyanyikan sebuah lagu sampai selesai, tapi yang Anda lakukan adalah potret apa yang bisa Anda potret di lingkungan sekolah ini. Kalau tadi diminta mengambil apa saja yang bisa diambil, kan gitu ya. Kalau yang ini potret apa saja yang bisa dipotret dari lingkungan sekolah ini. Setelah itu kita masuk dalam kelas. Nah, dalam kelompok mereka suruh mengklasifikasikan mana padat, cair, dan gas itu dengan menggunakan laptop masing-masing. Nah, kemudian mereka suruh apa terserah Sekar menyuruhnya boleh pakai Microsoft Word, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai apalah ya, gambar-gambar itu mereka klasifikasikan di komputer. Setelah itu diminta untuk menyajikannya di depan. Ya, dengan berbagai cara yang asik lah dilakukan oleh Sekar gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus ada jawab. Kemudian setelah itu selesai refleksi. Nah, kemudian Sekar minta anak-anak itu untuk menuliskan pengalaman yang dialami hari ini ke dalam status di sosial medianya masing-masing. Nah, menjelaskan ya gitu. Atau mungkin di blognya sekolah juga nggak apa-apa ya, supaya lebih enak gitu, supaya ini. Nah, tapi disyaratkan oleh Ajeng bahwa mereka itu harus mendapatkan komentar pertama terutama dari orang tuanya. Satu. Kemudian yang kedua dari teman-temannya, tapi harus dari luar sekolah yang berbeda. Gitu kira-kira begitu. Nah, ini contoh saja ya. Ini kasus yang ketiga ya. Nah, kasus yang keempat ya, kasus yang keempat ini ada guru ya, namanya siapa ya? Namanya Fahri, Fahri Husaini. Nah, situasinya sama di tahun 2020 ingin belajarkan cair dan padat dan gas. Apa yang dilakukan oleh Fahri misalnya Fahri mencari animasi tentang zat cair padat dan gas ketemu. Kemudian dapatlah video tentang zat cair padat dan gas. Nah, saking senangnya ketemu itu, kemudian Fahri itu sudah bisa menggunakan slide presentasi misalnya dengan menggunakan Canva, canva.com gitu ya kira-kira ya. Bikin slide presentasi bagus, jadilah 20 slide. Ada videonya, ada macam-macam di situ. Besok masuk dalam kelas, kemudian menyalakan laptop, kemudian LCD proyektor, tayangkan, dia menjelaskan zat cair, padat, dan gas dengan 20 slide tersebut. Canggih itu, ada animasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu tanya jawab dan diberikan homework anaknya. Ya, kira-kira selesai sampai situ. Ada 4 kasus ya. Kasus yang pertama siapa tadi? Arif. Nah, kasus yang kedua Nuria ya. Kasus yang ketiga Ajeng. Kasus yang keempat Fahri. Nah, sekarang Ajeng. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Sahrul. Sahrul. Ya, menurut Sahrul ya, pembelajaran yang kira-kira pembelajaran yang bagus itu pembelajaran yang dilakukan oleh Arif, oleh Sekar, oleh Nuria, atau oleh Fahri? Ya, izin menjawab Pak. Menurut saya pembelajaran yang bagus, terutama pada tahun
ini tahun teknologi kan Pak. Ya. Nah di mana saya anak SD kan jatuhnya pada operasional konkret yang di mana itu kan lebih menarik kalau menggunakan benda-benda konkret, gitu Pak. Jadi yang menarik itu yang menggunakan yang Fahri di antara nomor 3 dan nomor 4 Pak, itu kita seorang guru bisa mengkombinasikan itu. Menurut saya itu yang satu dua itu tradisional gitu Pak. Jadi agak untuk tahun 2020-an yang bagus itu adalah 3 dan 4. Kasus 3 dan 4 ya. Oke, kasus Fahri dan Ajeng kan gitu sekarang ya. Oke, thank you. Sekarang saya tanya kepada Indri. Indri, silahkan. Untuk tahun sebelum yang zaman baheula gitu kira-kira, yang bagus adalah kasus 1 apa kasus 2? Arif atau Nuria? Kalau menurut saya itu di kasusnya Nuria, Pak, yang kasus nomor 2. Nomor 2. Kenapa? Karena kan kalau di kasusnya Nuria itu gurunya itu memerintahkan siswanya untuk bernyanyi untuk mengelilingi lingkungan sekolah. Nah, itu menurut saya cocok untuk diterapkan di lingkungan sekolah dasar, Pak. Oke. Sekarang saya tanya kepada Nuria. Kenapa yang dilakukan Nuria itu adalah contoh yang lebih baik? Baik, Pak, saya akan jawab. Kenapa dari kasus yang Nuria tadi itu baik? Karena dalam proses pembelajaran terutama untuk anak-anak SD itu mereka lebih bisa merasakan bagaimana benda cair, bagaimana benda padat gitu dengan benda langsung, bentuk konkretnya seperti apa, agar sensor motoriknya perabanya dia itu bisa merasakan zat-zat itu. Oke, sekarang saya tanya Jihan. Jihan, kalau di tahun 2020-an itu kira-kira pembelajaran yang lebih baik itu yang Sekar atau Rahmat? Yang 3 atau 4? Ya, izin menjawab ya Pak. Menurut saya untuk tahun 2000-an itu yang baik itu yang Fahri, karena animasi kan kayak berbentuk video pembelajaran di mana anak-anak SD umumnya tertarik menonton video dibanding dengan penjelasan ataupun yang lainnya, apalagi tahun 2000-an sekarang ini sudah memanfaatkan teknologi. Oke. Coba saya tanya Julian, Mega. Ya, di antara 3 dan 4 yang lebih baik yang mana dan kenapa? Saya izin menjawab, Pak. Menurut saya di tahun 2000-an yang paling baik itu menggunakan yang seperti punya Fahri. Karena kan tahun 2000-an ini kan anak-anak itu lebih suka kayak nonton-nonton animasi gitu, Pak. Nah, dengan gurunya mengajarkan dengan video pembelajaran animasi, maka anak-anak akan tertarik juga untuk belajarnya, Pak. Oke. Sekarang saya tanya siapa namanya? Ajeng. Sekar. Menurut Ajeng yang seperti Ajeng atau yang seperti Fahri yang baik? Ya, kalau menurut saya pribadi lebih cocok untuk tahun 2000-an itu ada bermainnya, bernyanyi, kita mencari benda-benda konkret juga, tapi diselingi dengan teknologi. Udah gitu, tidak hanya PR, kita juga bisa di kasus yang nomor 3 itu kita bisa menceritakan pengalaman kita di media sosial. Menurut saya yang cocok untuk tahun 2000-an itu kasus yang nomor 3. Oke, kasus 3. Ini bagus kan? Ada dilema kan? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. Sekarang saya tanya yang jadi korban nih, Arif. Halo Arif, sorry, enggak apa-apa ya. Arif, coba saya tanya, kenapa yang kasus yang Arif itu tidak merupakan contoh pembelajaran yang baik? Bukan contoh pembelajaran yang baik. Kenapa? Ya, silakan Arif.
Halo, tes. Ya. Tes. Ya. Oke, silakan Arif. Suaranya udah kedengeran kok. Ya. Nomor saya tadi yang Oke, sinyalnya nggak kuat ya di Arif, nggak apa-apa. Kita stop Arif, kita tunggu jawabannya dari Rohma aja. Dan juga saya itu Oke, saya stop Arif ya karena suaranya terputus. Silakan diwakili oleh Rohama. Siti, kenapa yang modelnya Arif yang kasus 1 tadi bukan merupakan contoh pembelajaran yang baik? Kalau Arif kan tadi cuma ngejelasin doang ya, ngejelasin, terus ngasih contoh cuma disebut-sebutin doang. Ya. Itu kan otomatis anak tuh berpikirnya nggak nyampe gitu, kayak nggak kebayang. Sedangkan anak tuh kan kalau usia SD tuh harus bener-bener benda konkret. Kayak gitu sih, Pak. Oke, sip. Ya, makasih. Sekarang saya jelaskan begini ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini ada low tech ya. Ini berarti high tech. Teknologinya canggih, sorry. Nah, ini ada low teach. Nah, ini high teach. Nah, ya. High teach itu sama dengan student center active learning, sementara low teach itu adalah teacher center learning. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ini kasusnya Arif itu kan teknologinya sederhana ya. Ya kan? Tapi teacher center. Betul enggak? Tuh, maka yang kasus Arif itu ada di sini. Ya, kasus Arif itu ada di sini. Berarti low tech dan low teach. Kira-kira bagus apa enggak? Enggak bagus ya, saya kasih minus ya. Nah, kan gitu kira-kira begitu ya. Oke. Sekarang kasusnya Nuria. Nuria kan low teach kan? Iya kan? High teach kan? Tapi low tech, betul enggak? Ya, saya kasih Nuria sini. Nuria. Ya kan? Bagus enggak yang dilakukan oleh Nuria? Ya, dia student center active learning walaupun menggunakan teknologi rendah ya. Nah, ini low tech. Oke. Sekarang yang dilakukan oleh Ajeng. Ya, dilakukan oleh Ajeng itu dia student center active learning enggak? Nah, ya, tapi dia juga high tech. Ya kan? Nah, saya kasih nama S. Ini bagus. Bagus lah. Nah, ini bagus. Contoh yang bagus. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Rahman, ya, itu high tech bukan? High tech, tapi low teach kan? Nah, gitu ya Rahman. Berarti di sini, nah, iya kan? Walaupun teman-teman sekalian, ada kalanya memang yang seperti Rahman boleh dilaksanakan, tapi belakangan, ya, setelah seperti Nuria maupun Sekar Ajeng gitu. Betul enggak kira-kira? Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekarang sebagai paradigma baru pembelajaran. Ya kan? Jadi kan harus bergeser tuh paradigmanya kita, ya kan? Nah, jangan sampai teman-teman sekalian kasusnya nomor 1 ya. Saya kalau Arif dalam pelaksanaan tadi nggak kayak gitu, Rip. Tenang aja, Rip ya. Nah, pokoknya be happy ya, Rip, oke? Tuh kan. Dian juga senang tuh melihat Arif senyum. Ya kasihan ya. Nah, oke, jadi gitu. Nah, jangan sampai nanti desain pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman itu seperti nomor 1. Iya kan? Betul enggak? Itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi seadanya. Gitulah kira-kira bahasa kasarnya ya. Nah, pembelajaran kuno dan teknologi seadanya. Tapi sebaliknya, pembelajaran yang dilakukan oleh Rahman itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah, iya kan? Teknologinya modern, tapi pembelajarannya
kuno. Jadi paradigma pembelajarannya masih yang namanya mengajar adalah menyampaikan materi, kan bukan begitu. Betul enggak? Nah, ya, mengajar itu bukan menyampaikan materi, tapi bagaimana membuat learning experience. Nah, how to create learning experience. Itulah sebabnya maka kasusnya yang nomor 2 gitu ya, itu pembelajaran modern dengan teknologi seadanya, ya kan? Teknologi sedia kala yang dilakukan oleh Nuria, kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Sementara yang dilakukan oleh Ajeng adalah pembelajaran modern dengan teknologi modern. Nah, sekarang saya tanya nih kepada siapa ya? Saya nanyanya ya. Coba ini kayaknya kalau ke ini enggak. Yang tegang ini kayaknya dia nih, tegang banget dia. Dia tegang ya? Oke. Nah, Dian, saya tanya, yang terjadi di lapangan kira-kira, yang terjadi di lapangan nih, ya, nomor 1 atau nomor 4, 1-4 atau 2-3? Yang sering terjadi di lapangan sekarang ya, Pak? Ya. Kenapa ya? 1-4 atau 2-3 kan pilihannya gitu ya, tinggal jawab itu aja. Mungkin 2-3, Pak. Ya, oke, terima kasih. Saya tanya kepada Wiguna. Prasetyo, halo, Prasetyo ada nggak? Jangan-jangan lagi ngopi nih, Prasetyo. Halo? Iya, Pak. Oke. Yang terjadi di lapangan kira-kira ya saat ini, kira-kira ya, nomor 1-4 atau nomor 2-3? 2-3, Pak. 2-3. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Tapi mudah-mudahan itu bukan hoax ya. Bukan hoax. Karena yang terjadi sebenarnya adalah 1 dan 4. Bener nggak? Nah, kalian kan punya ponakan tuh. Kan sering antar sekolah tuh, kira-kira. Nah, justru itu teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan melalui mata kuliah ini kita punya kewajiban moral nanti. Kan nanti teman-teman kan akan menjadi dosen kan begitu ya, menjadi guru, dosen alhamdulillah lah nanti ya kayak saya gitu. Nah, maka kita harus menggeser paradigma guru itu dari yang 1-4 menjadi 2-3. 2 dan 3 ya, 1 dan 4 atau dari 1 dan 4 menjadi 2 dan 3. Ya, jangan sampai nanti teknologinya modern, iya betul, tapi pembelajarannya itu bukan berarti ya teacher center tidak diperlukan juga kan kayak sekarang ini kan tapi dalam satu semester itu apa iya semua pertemuan itu kayak gitu kan enggak juga kan gitu ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi pesan moral dari kuliah kita kali ini kita berharap semua bahwa desain pembelajaran nanti sebagai proyek yang dibuat oleh teman-teman itu ya kira-kira 2 dan 3. Ya, terlepas dari metode pembelajaran atau model pembelajaran apapun yang Anda akan gunakan dalam pembelajaran tersebut. Clear nggak kira-kira teman-teman sekalian? Clear? Nah, terbayang ya? Oke, jadi sebagai calon guru, mulai sekarang kita jangan memikirkan materi apa yang akan saya sampaikan, jangan. Kalau itu kan sudah pasti menguasai, orang kita udah belajar kan. Tapi yang kita pikirkan adalah ketika besok akan mengajar, yang kita pikirkan adalah learning activities apa yang memungkinkan terjadi pengalaman belajar pada diri siswa. Nah, itu adalah pertanyaan penting yang harus ada di benak kita sebagai guru dan kita sebagai desainer pembelajaran. Gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Penting banget. Menurut McKinsey atau kalau nggak salah World Economic Forum itu mengatakan bahwa selama disruption sekarang ini, disrupsi teknologi sekarang ini, gitu ya, ada satu profesi loh ya, ini membahagiakan untuk teman-teman, ada satu profesi yang tidak bisa digantikan teknologi. Apa itu? Guru. Betul, guru. Tapi, guru, ya betul guru.
Jadi nggak akan tergantikan oleh teknologi. Tapi ada catatannya, Li, dengerin dulu nih ujungnya ya. Kalau guru itu masih seperti nomor 1 dan nomor 4, maka bisa digantikan oleh YouTube, bisa digantikan oleh media, kan gitu ya. Tapi kalau guru itu seperti ya, mendesain yang seperti nomor 2 dan nomor 3, maka kita tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Cuman masalahnya sekarang ini ternyata mindset-nya itu di sisi guru lebih banyak, ya kan? Lebih banyak seperti kasus nomor 1 dan nomor 4. Betul enggak? Nah, gitu kira-kira ya. Udah, kuliah kita selesai. Segini aja dulu tausiah untuk pertemuan pertama, Maya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, monggo gitu. Sahrul kok ketawanya lepas banget, gitu ya. Oke, siap jadi guru ya, Sahrul. Wes, luar biasa. Nuria tuh udah seneng banget dari tadi ya. Oke. Meza Luna gimana? Ada pertanyaan, Meza? Silakan. Tadi saya mau nanya yang ini Pak, tadi yang terkait UBD itu gimana ya Pak? Oh iya, udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar ya, nanti saya jelaskan. Oh nanti, okay. Tapi UBD itu maksudnya begini. Ya. Jadi gini ya, kalau nanti Anda jadi guru, kalau ada siswa bertanya, Pak nanya ini, padahal itu materinya untuk pertemuan yang keberapa, jangan bilang nanti ya, nanti itu ada masanya kan itu ya. Jangan ditunda gitu maksud saya. Tidak apa-apa, sekarang kita akan bahas. Yang dimaksud UBD itu adalah framework. Framework itu adalah kerangka kerja yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau acuan ya teman-teman. Bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran. Konsep menurut UBD itu adalah seperti namanya understanding by design. Understanding by design. Itu dikembangkan oleh teman-teman dari Michigan University. Nah, understanding by design itu bahasa lainnya itu disebut backward design. Jadi desainnya mulai dari belakang. Nah, secara garis besar yang kita lakukan adalah kita harus yang dimaksud dengan understanding itu bukan memahami menurut McTighe, tapi dia bisa melakukan transfer. Transfer itu artinya dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau sikap yang dia peroleh untuk memecahkan masalah. Itu yang dimaksud transfer menurut. Oleh karena itu, yang harus dipikirkan di awal oleh guru dalam mendesain pembelajaran itu adalah tujuan akhirnya apa. Nah, tujuan akhir. Jadi tujuan pembelajaran akhirnya apa? Nah, kalau tujuan pembelajaran akhirnya adalah siswa dapat menjelaskan, itu belum sampai transfer. Kalau sudah bisa sampai transfer itu adalah misalnya gitu ya, siswa dapat membuat X gitu ya. Nah, dengan ini gitu. Itu sudah transfer namanya. Ya. Jadi sudah dapat menerapkan konsep misalnya dapat mengubah zat padat menjadi cair gitu ya untuk memecahkan masalah apa. Nah, untuk anak-anak kan bisa saja kan gitu. Misalnya kalau sudah tujuannya seperti itu, bisa saja pendekatannya kasus atau pendekatannya proyek. Proyeknya apa? Mereka diminta untuk membuat agar atau mereka diminta membuat kan dari cair ke padat itu apa? Bikin agar atau bikin puding atau dan lain sebagainya kan begitu ya kira-kira ya proyeknya gitu, proyeknya. Padahal itu materinya. Nah, tapi kalau guru, Anda sebagai guru kan materinya seperti itu. Hanya sampai dapat membedakan cair dan gas kayak yang saya tadi contohkan tadi itu belum sampai UPT. Ya kan? Karena tujuan akhirnya belum sampai dia bisa menerapkan itu pada cair dan gas itu untuk memecahkan masalah. Gitu. Artinya untuk anak kelas 4 masih memungkinkan loh, misalnya dia dapat transfer misalnya dia ya dapat mengubah satu sekumpulan zat, ada gula, ada air, ada apa gitu ya, menjadi puding gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, itu sudah transfer. Ya kan? Sudah transfer dari materi, zat cair, padat dan gas. Nah,
Akhirnya dikasihlah satu proyek anak-anak. Akhirnya pendekatan pembelajarannya apa? Proyek, kan gitu ya. Nah, tapi kalau tujuan pembelajarannya misalnya Anda dapat menjelaskan zat cair, akhirnya metode pembelajaran dipakai apa? Ceramah lagi juga oleh teman-teman. Begitu enggak? Nah, itu maksudnya begitu. Jadi UBD itu nanti pertama kali kita tentukan adalah capaian akhirnya apa. Tapi ada tingkatannya. Tingkatan yang terakhir itu harus ada transfer. Itu kira-kira seperti itu. Nah, baru dari situ kita alat ukur. Baru mikirkan, untuk membuktikan dia telah menggunakan transfer itu apa? Nah, bisa membuat puding misalnya. Pudingin gitu kira-kira begitu. Nah, jadi dengan demikian alat ukurnya apa? Nah, kalau hanya dapat melaksanakan, dapat menjelaskan perbedaan cair dan gas, nanti yang diukurnya hanya dengan tes aja, pilihan ganda, iya kan? Nah, kalau hanya pilihan ganda doang, nanti siswa-siswi kita itu hanya punya pengetahuan tentang, bukan kemampuan untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau hanya sampai situ, konon kata McKinsey gitu ya, penelitiannya mengatakan di tahun 2030 kita ada bonus demografi, ya kan? 2030 2045 saya lupa. 2045 ya. Ya, berapa Aza? 2000 berapa Alfianda? 2030 apa 2045 bonus demografis Alfianda? Saya lupa. Kayaknya 2030 deh, Pak. Ya, 2030. Nah, kalau di tahun sekarang anak-anaknya itu ya hanya sampai di tes objektif saja gitu ya, kira-kira di tahun 2030 dia akan menjadi orang tangguh enggak? Enggak kan? Nah, tapi kalau dia sampai bisa membuat itu ya, membuat proyek misalnya membuat puding dan sebagainya, itu dia akan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk macam-macam lah pokoknya, bukan hanya sekedar pengetahuan tentang gitu kan. Nah, kalau saya tanya misalnya Alif Yananda sekarang ya, dulu belajar nggak translasi? Belajar, ya kan SMA. Tapi tahu nggak translasi itu gunanya untuk apa? Nggak pernah tahu. Tapi jawab soalnya kita pinter kan gitu ya. Fungsi X kuadrat. Nah kayak gitu. Itu yang menyebabkan bukan lagi bonus demografi akan kita peroleh, tapi namanya musibah demografi. Iya kan? Musibah demografi. Paham nggak maksud saya gitu? Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti alat ukurnya salah satunya adalah dengan memberikan proyek, berarti ada rubrik, kan gitu kan penilaiannya kan? Itu semuanya sudah otentik. Jadi bukan hanya objektif tes yang akan dipakai, ya kan? Sudah pernah mendengar istilah authentic assessment? Pernah ya? Authentic assessment. Belum? Oke, nanti kita akan ini kan. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah itu, agar dia bisa membuktikannya dengan cara itu, maka strategi pembelajarannya apa? Nah, itu yang dimaksud di BDD, berangkatnya begitu. Jadi, berangkat dari tujuan akhir dulu, buktinya apa, evidence-nya apa, setelah itu baru kita berangkat strategi pembelajaran. Ya, misalnya, bilangan operasional. Nah, ketika bilangan operasional itu bagi kurang tambah kalau nggak salah ya, kurang tambah, ya. Nah, tapi kalau tujuan pembelajaran dia dapat menghitung pembagian dan pengurangan atau penambahan pengurangan pembagian itu berapa digit, itu nggak penting, ya kan? Daripada itu nggak penting. Tapi yang paling penting adalah ketika dia dikasih satu proyek misalnya mengelola uang jajan. Mengelola uang jajan gitu loh. Jadi dia punya uang sekian satu minggu, nah dia akan pergunakan untuk apa uang jajan? Itu akan lebih transfer ya. Lebih transfer ketimbang siswa dapat menghitung pembagian dengan jumlah angka berapa digit ya biasanya untuk anak SD misalnya 4 digit gitu ya atau 5 digit gitu. Itu enggak penting. Nah penting ya, yang paling penting. Nah gitu kayak gitu. Nah sehingga nanti alat ukur yang akan dilakukan adalah seperti itu. Itu loh maksud saya ya. Nah, teman-teman kebayang ya. Nah gitu UBD. Jadi yang kita pikirkan adalah transfer of learning-nya apa. Ya udah dikasih bocoran terlebih dahulu ya, Neja. Ya terima kasih ya Pak. Nah, nanti tolong baca-baca lagi gimana-gimana. Nah, nanti desain pembelajaran yang Anda buat kira-kira seperti itu. Oke? Next, silahkan. Ini tausiahnya kita sampai jam berapa nih? Ini udah 1 jam.
Sahrul, silakan Sahrul. Ini Jadi, rambutnya. Ya, silakan siapa? Aku mau nanya tentang pertemuan tadi, Pak. Ya. Kan kita berarti 2 minggu sekali video conference ya? Berarti 2 minggu sekali ya? Oke, Pak. Makasih. Oke, jadi nggak setiap minggu kita ada video conference. Tapi setelah ini kan ada asynchronous, ya kan? Nah, ketika asynchronous, saya akan kasih assignment ya untuk teman-teman. Tapi secara kelompok ya assignment-nya. Kelompok apa individu ya? Individu banyak banget ya, saya capek banget ini meriksanya ya. Belum kelas B. Nah, selama asynchronous tadi, nah itu ada interaksi antar kita loh teman-teman sekalian ya. Jangan sampai nanti gini. Saya kasih assignment sampai tanggal berapa ya? Misalnya ya. Kita lihat dari kalender, ini tanggal 10 ya. Tanggal 24 kan mestinya ya kalau nggak salah ya. 24 ya, Rohman ya misalnya. Ya. Berarti nanti itu tugas memang harus terkumpul tanggal 23. Ya kan? Karena tanggal 24 nilainya harus keluar. Tapi antara 10 sampai tanggal 23 itu Anda boleh ngumpulin berkali-kali tugasnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya sampaikan ke saya. Misalnya gini, Jihan sudah buat nih tugasnya, tapi baru setengah nih, baru setelah itu mentok. Kan gitu ya, mentok. Mumet nih, nggak kepikiran lagi. Kirim aja ke saya, nanti saya kasih umpan balik, apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin, dan lain sebagainya. Kemudian saya kasih lagi ke Jihan. Ya kan? Nah, terus Jihan nanti perbaiki lagi, sehingga kasih lagi ke saya. Nah, saya nanti akan bilang ke Jihan, Jihan kalau seperti ini nih belum nyampe A bulat nih, belum, ya, masih nyampe B minus gitu misalnya, ya. Nah, tapi kalau nanti diperbaiki kayak gini-gini, nanti nyampe D gitu ya, kelompok Jihan itu akan nyampe A gitu, kira-kira begitu. Terus itu sampai sebelum tanggal 20 berapa tadi 23 gitu kira-kira ya. Nah, tapi kalau udah lewat tanggal 23 itu sudah nggak ada formatif lagi. Nggak ada formatif itu nggak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Udah summative. Maka tanggal itu saya udah akan nilai dan nilainya itu sudah Anda ketahui hari itu juga. Ya bukan di akhir semester gitu maksudnya. Sehingga selama Anda kuliah itu saya udah Anda udah dapat memperkirakan nih saya akan dapat nilai seperti apa nih. Ya kan? Karena setiap kali itu nilai itu sudah masuk gitu. Mau ya kayak gitu ya. Jadi ketika asynchronous itu terjadi pembelajaran, bukan berarti ketika asynchronous saya biarkan Anda belajar sendiri, enggak, ya kan? Tapi Anda harus inisiatif ya, nanya dan lain sebagainya. Itu dua pilihan, nanya itu di WhatsApp group maupun di LMS. Nah, pertanyaan itu please setiap ada pertanyaan apapun yang terkait dengan mata kuliah ini di WhatsApp group. Ya, enggak ada yang japri ya, Sahrul ya, enggak ada yang japri ya. Kecuali ada kesulitan uang, Sahrul boleh tanya saya gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti saya bilang, mohon maaf, terima kasih gitu kan selesai kan? Nah, gitu. Kira-kira begitu kan aman-aman aja. Ya. Oke. Mau begitu ya? Nah, kalau nggak begitu nanti nggak ada self-directed learning-nya, nggak ada self-directed learning dari Anda sendiri, nggak ada. Itu mungkin karena faktor dari dulu nggak pernah dikasih kesempatan begitu ya, dari SD, SMP, SMA kan kita hanya dengerin guru ngajar aja kan gitu. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Teman-teman clear? Nah, kalau udah ya sudah, kita segini aja. Nah, nanti video ini akan saya rekamannya nanti saya akan berikan ke Anda ya lewat LMS tadi untuk pertemuan pertama. Oke. Ya. Gimana Rohma? Udah ya? Ini tergantung Sudah, kalian Pak. tuh. Udah, kalau Rohma udah. Tapi kalau ada yang lain mau tanya silakan. Oke, kalau nggak ada terima kasih. Saya dari pagi ini, hari ini. Nggak selesai-selesai. Jam 8, 10 sampai jam 12. Jam 1 ya tadi ya. Sampai jam 2. Ini paling sebentar nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk pertemuan pertama sebentar. Nanti pada pertemuan berikutnya
saya akan berikan assignment, tapi belum masuk ya di LMS-nya ya. Setelah ini nanti saya akan perbaiki. Sekarang ini yang penting Anda masuk ke LMS dan jangan ke kelas B ya masuknya ya, ke kelas A ya. Di prodinya teknologi pendidikan. Mata kuliahnya itu di prodi teknologi pendidikan, bukan di prodi PGSD ya, di PIP. Ya, cari di PIP, teknologi pendidikan, mata kuliahnya desain pembelajaran kelas A. Tadi yang mana sih? Tadi saya udah tunjukin belum ya? Tadi udah saya tunjukin ya, kalau nggak salah. Ini kan. Nah, ya ini desain pembelajaran kelas A. Sorry. Nah, ini dia. Ya, kalau kelas B nanti untuk teman Anda yang lain. Ini yang kelas A. Ya, kelas A. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah ya. Mudah-mudahan dapat topik dan hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.